Oke geng, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tomina Syahim. Oke guys, apa kabar orang hari ini teman-teman? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi SOP yang berlaku di seluruh Malaysia dan kita jaga kita. Oke guys, di video kali ini yang pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sudah lulus permohonan IC Narkada BUSP ya, yang dapat RM10.000 ni mestilah tersenyum-senyum kan. Nah, dan di sini juga saya nak membahas sikit pasal KDBUSP yang ada dekat Malaysia ni. Dan juga di video ini buat yang belum lulus, korang boleh apply lagi kan, yang di bahagian ataupun di fasa kedua di 11 Januari bulan ini. Dan yang untuk yang dapat tu, jangan lupa lah belanja-belanja saya, kita minum teh kat bawah. Oke guys, jadi ini pengalaman saya ya. Saya hari tu ada antar member saya, dia pergi di dekat pergi dekat office KDBUSP di Puchong Jaya kalau tak silap. Nah, di sana saya tengok ramai sangat orang beratur ya teman-teman. Saya ingat kan ada apa ni, kawan saya ajak pergi sini dan rupa-rupanya dia nak kemaskini nomor telefon. Dan di sana saya nak tanya dengan kawan saya, "Bro, sini buat apa?" "Nak kemaskini sebab nak keluarkan duit KDBUSP," dia cakap. Nah, dan di situ juga alhamdulillah kawan saya masa tu lulus. Dan sekarang ni di tanggal 5 kemarin tu pembayaran fasa pertama tu juga sudah dikeluarkan oleh pihak KDBUSP. Saya ucapkan tahniah. Dan kalau untuk saya peribadi sih macam wah, best jadi orang Malaysia macam tu kan. Di saat masa pandemi macam ni, korang ada simpanan yang boleh dikeluarkan. Bukan main, bukan calang-calang duit dia RM10.000 guys. Ataupun kalau dalam rupiahnya tu dalam 33 jutaan. Dan di sini pembayaran KDBUSP ni dia bertahap ya teman-teman. Yang pertama tu, pengeluaran pertama tu hadnya adalah RM5.000. Itu pembayaran pertama, dan di sini dibagi menjadi sampai bulan ke-6 kalau tak silap. Sampai bulan ke-6. Jadi RM10.000 itu pengeluaran pertama itu RM5.000. Jadi RM5.000 balance-nya atau sisanya itu akan dibayar RM1.000 hingga ke pembayaran ke-6. Nah, dan di sini wow, amazing untuk KDBUSP ini sendiri, dikarenakan di masa pandemi ini kan seluruh dunia terjejas dengan COVID-19 ini. Semua orang, banyak yang terbuang pekerjaan, banyak juga orang yang dah tak ada kerja, gaji potong semualah macam tu. So di saat macam ni, terbaiknya pihak kerajaan Malaysia meluluskan pengeluaran KDBUSP atau potongan macam potongan duit kerja lah macam tu, simpanan di hari tua. Dan di sini ada yang pertama itu isteri saya dapat KDBUSP yang pertama yang di akun 2-nya, tapi tak sampai lah kan. Cuma 3 ke 4 kali pembayaran macam tu. Dapatnya itu di akun 2 yang pertama tu kalau silap di tahun lalu. Itu setiap orang yang punya akun ya, yang ada simpanan KDBUSP itu boleh dikeluarkan di akun 2 itu sebanyak 500 sampai 500, maksudnya tuh 500 itu dikeluarkan selama 12 bulan teman-teman. Nah, dan di sini di tahun ini juga itu sekarang di akun satunya itu dikeluarkan lagi teman-teman. Wow, saya sangat macam mana nak cakap luar biasa kebijakan daripada kerajaan Malaysia. Dan kemudian bukan hanya KDBUSP saja teman-teman. Di 2021 ini bantuan prihatin nasional itu ditambah lagi ya teman-teman. Nah, macam tu. Jadi bantuan prihatin nasional ini macam bantuan lah dari pihak kerajaan Malaysia kepada rakyatnya, dan tidak pandang bulu teman-teman, mau kaya mau miskin itu semua rata dapat teman-teman. Jadi di sini ada B40 dan M40. Itu kalau satu rumahnya dapat, kalau yang fasa pertama tuh sekitar 1.500 atau 1.200 macam tu lah. Dan juga untuk orang yang masih bujang atau belum menikah itu dapat dalam RM500. Wow, saya sempat merasakan, bukan saya tetapi istri saya merasakan, dan sangat membantu sekali di saat masa pandemi COVID sekarang ini. Dan juga untuk yang KDBUSP ini, buat korang yang belum lulus di fasa
pertama itu kan ada fasa kedua tuh. Saya banyak sekali tengok dekat dalam grup KWSP macam tu kan, di iSinar orang cakap yang banyak juga yang terjejas tentang pekerjaan tetapi tidak diluluskan. Dan di sini saya nak itulah pada korang tepat bagi tahu bahawa yang masih bekerja itu boleh ikut di fasa kedua dengan persyaratan tertentu. Yang pertama itu memang gaji dia kena potong daripada company ataupun majikan, harus ada surat itu di saat masa pandemi Covid. Yang kedua itu minta statement bank, kalau tak silap, minta statement bank. Dan yang terakhir saya kurang tahu pasti, korang boleh cek lah di Google macam tu kan. Dan setelah saya amati teman-teman, ternyata kumpulan uang pekerja ni rupanya tu macam investasi macam tu guys. Macam investasi dia macam ni, bila kita duit tu kita masukkan di dalam akaun KWSP kita, itu nanti setiap tahunnya itu akan bertambah macam tu. Apalagi misalnya kita letak dalam RM1,000 dalam akaun bank tu, ketika nanti masa kita umur dah 55 tahun, walaupun ada dua fasa ya nak keluarkan duit KWSP di akaun 2 dan akaun 1. Yang pertama tu di umur 53 tahun dan yang kedua tu di akaun 1 di umur 55 tahun. Dan di sini saya tengok duit 1,000 yang kita labur daripada misalnya tahun 2010 hingga ke 2020 itu bisa bertambah teman-teman. Nah, jadi saya sangat suka sekali pola pikir dari pihak-pihak yang terkait ini demi membantu rakyatnya itu. Jadi uang itu bisa seperti macam investasi lah macam tu. Wow. Jadi sekali terima duit 1,000 tu boleh-boleh jadi dalam 3 ke 4,000 macam tu setelah umur 55 tahun yang akan datang. Dan juga banyak yang bertanya pada saya, Tommy, macam mana dekat Indonesia ada ke dipotong gaji dia untuk masa tua nanti? Nah, kalau untuk itu sendiri, karena saya dulu pekerja ya teman-teman di Indonesia, kalau untuk potongan pekerja untuk di masa hari tuanya itu nggak ada ya. Ini pengalaman saya loh. Saya nggak tahu kalau di perusahaan di Indonesia yang lainnya, tetapi di perusahaan saya waktu saya bekerja di salah satu office itu tidak ada yang namanya potongan uang pekerja ataupun simpanan untuk hari tua. Yang ada hanyalah jaminan sosial dan juga BPJS kesehatan. Nah, jaminan sosial ini apa? Jaminan sosial ini itu adalah jaminan ketika kita mengalami trouble ataupun kita mengalami kecelakaan. Misalnya kita tengah bekerja lepas tu tangan kita terputus masa kerja. Nah, di situ ada jaminan sosialnya dan bisa diklaim ataupun diasuransi. Yang kedua itu adalah potongan BPJS. BPJS itu adalah bantuan untuk kita berobat ya teman-teman. Jadi misalnya kita ada aksiden tengah berjalan naik motor, lepas tu kita tak ada biaya, mungkin BPJS itu bisa kita bisa kita gunakan untuk bukan membayar rumah sakit, kita klaim ke rumah sakit dan tidak dikenakan bayaran. Dan juga kalau untuk BPJS ketenagakerjaan ini teman-teman, itu bisa dicairkan ya. Berapa duit yang kita labur kalau di Indonesia itu BPJS, ini khusus untuk BPJS ketenagakerjaan itu bisa dikeluarkan. Misalnya kita dah tak guna lagi BPJS nih dan kita nak klaim dan kita keluarkan macam tu kan, nah itu boleh. Tetapi bila kita dah dah kita klaim BPJS tu, masa kita sakit kita tak boleh lah nak masukkan BPJS tu ke dalam ke dalam klaim kita dekat rumah sakit tu kan. Dan juga pesan saya untuk korang yang udah mendapatkan KWSP, gunakan uang itu sejimat mungkin, bukan sejimat mungkin, semanfaat mungkin. Semoga di masa pandemi ni korang bisa hidup bisa lebih makmur dan jaya lagi. Dan juga kalau boleh korang belilah sesuatu yang berfaedah, contoh macam emas ataupun buka kedai dan niaga lainnya lah macam tu kan. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian untuk perkongsian kali ini. Terima kasih kepada korang yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Tommy Pratama, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.